Saya Imam dari Depok. Untuk Noe, tadi Cak Nun sempat berbicara tentang perkembangan dunia sains di akhir-akhir tahun ini. Saya ingin tanya, karena saya bukan orang sains, saya basicnya saya seorang sosial. Bagaimana apa perubahan atau bagaimana kondisi dunia saat ini ketika ditemukannya partikel Tuhan? Karena saya nggak ngerti itu maksudnya partikel Tuhan itu bagaimana. Bahasa awamnya untuk saya bisa nggak dijelasin Mas Noe tentang partikel Tuhan? Karena Cak Nun pernah bilang bahwa 3 ilmu yang mendekatkan diri kamu untuk biologi, kedua kimia, ketiga fisika. Kalau nggak salah, Cak Nun urutannya gitu deh, biologi, kimia, terus fisika. Nah, ini kan ada partikel Tuhan. Terus apa sumbangsihnya terhadap dunia saat ini gitu loh? Karena saya orang awam, saya nggak ngerti banget tentang partikel Tuhan gitu. Dan kemudian dia dapat Nobel gitu, sampai dapat Nobel gitu. Kemudian untuk Cak Nun juga nih Cak, kebetulan saya seorang guru bahasa Cak, tapi basicnya bukan bahasa tapi ilmu sosial. Takdir Tuhan yang mengizinkan saya kemudian menjadi guru bahasa. Untuk bahasa tadi dibahas bahwa Inggris menjajah Australia penduduknya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Portugis menjajah Meksiko menggunakan bahasa Portugis gitu. Sementara kita nih negara yang pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang gitu loh. Dan Cak Nun pernah bilang dan pernah bercerita bahwa anggota KI Kanjeng itu kalau nyanyi bahasa Arab itu logatnya itu cangkoknya itu sangat Arab gitu loh, meskipun nggak tahu artinya. Saya lupa nama personel Kiai Kanjengnya. Terus kenapa kita kemudian ada sesuatu yang disembunyikan sehingga bahasa-bahasa tersebut pada akhirnya diserap dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Di sini kebetulan saya masih dapat browsing gitu dari Wikipedia. Istilahnya perpustakaan awal tercatat bahwa ada 3.280 kata bahasa Belanda, 1.610 kata Inggris, 1.495 bahasa Arab, 677 Sanskerta, 290 Tionghoa, 131 kata Portugis, 83 Tamil, 63 Persia itu kan Iran gitu. Terus terakhir ada kata Hindi gitu. Saya beranggapan bahwa ini negara besar loh, Nusantara loh gitu loh. Bukan mereka datang kemari untuk menjajah, tapi ada kerinduan. Saya berpikir bahwa sebetulnya sebelumnya bisa jadi orang kita sudah menjelajah atau melakukan ekspansi ke berbagai negara tersebut. Karena secara diplomatik, aku juga nggak tahu ya, karena beberapa kali aku mendengarkan cerita tentang Majapahit dan Sriwijaya, nggak pernah ada orang Persia datang ke sini gitu loh. Tapi kenapa tiba-tiba kita bisa mengambil atau mengadopsi bahasa-bahasa Persia? Kalau Tionghoa kemungkinan dan Arab kan kemungkinan dari jalur perdagangan. Kemudian Persia, Tamil dari mana gitu loh. Kemungkinan kita udah jauh menjelajah berbagai tempat. Kemudian kita bikin sebuah peradaban, dan ketika itu kita pulang kembali sehingga ada kerinduan orang-orang ke sana tentang Indonesia gitu. Toh orang Belanda datang ke Indonesia, kita bayangkanlah ada nggak sih penerjemah waktu itu Belanda datang ke sini gitu loh, bahasa Belanda oleh orang-orang kita gitu. Karena memang ternyata kita sudah menggunakan bahasa yang bunyinya hampir sama. Contohnya misalkan di sini menurut data Wikipedia gitu ya, saya ambil dari huruf K gitu. Kalau orang kita ngomongnya karcis, kalau orang Belanda ngomongnya karce, K-A-A-R-T-J-E gitu. Jadi kemungkinan besar bahwa bahasa kita yang waktu itu sudah punya koneksi terhadap pola pikir mereka, sehingga saya ngerti gitu loh bahasa ini.
cuman hanya beda bunyi. Karena kan kalau menurut Cak Nun, 3 hal, bunyi, nada, dan suara. Nah ini nanti bercabang kepada cengkok, kepada logat gitu loh. Permasalahan itu, kalau memang mau sekalian mengambil bahasa asing, kenapa nggak pakai bahasa daerah gitu loh? Kenapa nggak ambil bahasa daerah sendiri gitu? Apa emang bisa jadi kitanya sudah sistem kerajaannya sendiri punya bahasa sendiri gitu, nggak beragam? Itu yang ingin saya tanyakan 2 hal tersebut. Terima kasih. Gini, saya usul karena temanya bagus-bagus ya teman-teman sekalian. Terus kita terpotong-potong dari satu tema ke tema lain. Saya usulkan sampai batas ini biar dicicil dijawab. Jadi yang Anda ini langsung dijawab oleh Sabrang. Saya kira itu fakta yang juga sangat menarik. Dan penelitian Anda tolong diseriusin. Jadi guru aja kan cuman gitu-gitu ya. Mending Anda meneliti lah. Gitu ya. Minimum yang juga iseng-iseng Anda lihat, hanya Indonesia yang setir kanan, padahal Belanda di sini setir kiri. Kalau Malaysia karena dia Inggris yang jajah, ya dia setir kanan. Tapi Indonesia ini, enggak, Inggris setir kanan, Malaysia setir kanan. Indonesia ini setir kiri seharusnya karena kita dijajah Belanda. Tapi kapan loh mulai setir kanan tuh kapan itu loh? Itu kan U19 banget itu. Jadi, nah U19 juga belum tentu menang nanti Mas ya. Tapi pokoknya itu sebenarnya sign aja dari Tuhan bahwa Anda ini sedang oleh Tuhan dibukakan pori-porinya untuk lahir di mana-mana. Karena kematian sedang ditata juga di Indonesia. Tapi Anda adalah bagian yang akan lahir dan melahirkan. Nah untuk yang bahasa ini mohon Sabrang menjawab ya. Langsung partikel Tuhan dan bahasa juga. Karena gunanya saya punya anak kan memang saya suruh studi macam-macam ya gitu. Nek kabeh kok serana bapakmu lah apa aku mah anak biyen. Aku ya ora njaluk lho. Partikel Tuhan itu aduh. Ini yang biasa disebut Higgs boson ya. Kan Higgs boson terus disebut partikel Tuhan. Partikel Tuhan itu kalimat yang diciptakan, yang ditemukan oleh media sebenarnya. Media menciptakan partikel Tuhan itu main rame loh. Wah partikel Tuhan ini. Jelaskan konsepnya, masuk aku jelaskan partikel-partikel. Gampangnya gini aja. Gampangnya partikel Tuhan itu yang kalau dasarnya kan ada, kita tahu paling kecil ada elektron, proton, neutron dan segala macam. Kita mau lebih kecil lagi mau ada quark. Ada up, down, charm, strange, dan segala macam itu. Tapi yang tidak kita tahu gimana itu bisa menjadi punya massa dalam realitas ini. Nah, ada menteorikan harus ada nih yang gini, gampangnya gini. Kalau apa namanya, Anda pakai kayu di air, kamu giniin, set, kan ada interaksi dia tongkat dengan air. Itu kecepatannya seberapa menghasilkan gelombang yang berbeda, dan itu dia butuh interaksi itu untuk membuat gelombang. Nah ini dia, kalau partikel Tuhan ini Higgs boson ini diteorikan gitu. Jadi kenapa quark dan segala macam itu bisa menjadi massa, dia butuh konektor yang bernama Higgs boson ini. Nah itu rasa mikir partikel Tuhan, karena itu istilah yang ditemukan yang media itu. Tapi esensinya itu. Jadi gimana realitas kan massa ini isinya. Gimana bisa itu energi bisa menjadi massa, dia butuh Higgs boson. Gampangnya gitu ya. Kenapa? Gampang logikanya. Nah, ini berhubungan dengan apa yang rame di fisika yang tadi saya omongkan. Ini enggak 1 bulan 2 bulan, ini udah beberapa tahun. Pada sebuah kesimpulan, saya cerita sedikit tentang percobaannya. Ini percobaan kuantum. Ini percobaan tentang cahaya. Jadi cahaya kan bersifat 2, dia bersifat gelombang atau bersifat partikel. Paham ya? Seperti gelombang atau seperti pasir, partikel. Dan pasti sifat dia akan berbeda ketika dia bersifat gelombang atau bersifat partikel. Ini Mas ya? Oke. Jadi ada percobaan begini, ada tembok, katakanlah
layar yang ada 2 lubang di situ, lubang garis. Ketika cahaya ditembakkan ke situ, cahaya akan masuk ke lubang kanan dan lubang kiri. Yang di belakangnya nanti ada tembok lagi yang memperlihatkan bentuk lubang itu. Apa bentuk cahayanya yang jadi di belakang seperti apa. Anda membayangkan kalau dia partikel, akan pasti bentuknya akan yang di belakang lubang itu akan terang, dan semakin ke samping akan gelap. Di belakang cahaya terang, di belakang lubang terang, semakin ke samping semakin gelap. Itu sifat partikel. Kalau dia sifatnya gelombang, itu akan berbeda. Karena ketika dia melewati satu lubang dan lubang lain akan terjadi pendarahan partikel gelombang lagi. Sifat 2 gelombang yang bertemu adalah saling menguatkan atau saling menghilangkan. Jadi yang kelihatan di belakang ini garis-garis. Gelap terang, gelap terang, gelap terang, gelap terang gitu. Saling menguatkan, saling menghilangkan, saling menguatkan, menghilangkan. Kan gitu. Dasarnya itu ya, kalau gelombang menghasilkan garis-garis, kalau partikel menghasilkan terang ke gelap gitu. Nah, ketika dicoba disenterkan yang terjadi adalah garis-garis. Dia bersifat gelombang. Oke. Terus dicoba cari tahu, dikasih detektor di di lubang itu. Jadi ketahuan cahaya lewat kanan atau lewat kiri. Ketika ada detektornya, dia berubah sifat langsung menjadi partikel. Cahaya yang sama. Jadi kesimpulannya begini. Kalau saya tanya, kalau gelombang, saya tanya gelombangnya di mana? Misalnya ada gelombang, saya tanya gelombangnya di mana? Kan susah. Kamu ngomong gelombangnya di situ karena gelombang itu berjalan lebar, dia nggak bisa ditentukan di mana. Jadi dia hanya bersifat potensial. Dia tidak nyata menjadi benda. Tapi ketika diukur, ketika kita tahu dia lewat kanan atau lewat kiri, dia menjadi partikel, dia menjadi benda kayak pasir, benda beneran. Jadi kesimpulannya adalah semua itu hanya potensial, semua tidak ada kecuali kesadaran melihat. Ketika kesadaran melihat, dia menjadi nyata. Jadi yang berperan paling besar adalah ada kesadaran yang melihat sebuah potensi itu sehingga dia menjadi benda yang nyata. Kan ruwet gue mas untuk wong sains gue. Paham nggak? Tak paham. Paham ya? Ya oke. Belakang paham kok, saya ngarep masalah IQ tadi ya, mohon maaf. Oke ya. Jadi gitu ya. Jadi kan pertanyaannya begini, kalau dunia ini ada pohon, ada partikel apa-apa, terus kesadaran mana yang melihat? Kesadaran mana nih yang ada nih? Ada pohon di sana, ada batu di tengah hutan, ada pohon, ada butterfly di tengah padang rumput yang nggak jelas di mana. Berarti kan dia ada, dia sebuah benda, dia sebuah massa. Berarti ada kesadaran yang membuat dia ada. Juk kesadarannya sopo? Teori yang punya jawaban itu cuma teori agama. Bahwa ada Tuhan yang mengawasi ini semua. Yang kesadaran Tuhan, kesadaran kosmos yang melihat ini semua. Sehingga terjadi yang namanya realitas dunia. Ngeluh iki wong fisika. Juk berarti Tuhan ono tenan iki. Tidak bisa lolos dari agama, tidak bisa lolos dari jawaban agama. Karena jawaban yang lain alternatifnya itu jauh lebih ruwet. Mumet sisan gitu. Jawaban yang lain adalah dari dunia fisika, jawaban yang lain adalah multiverse. Jadi jagat alternatif. Jagat alternatif. Jadi ada banyak jagat yang terjadi, kebetulan kita masuk ke sebuah alternatif jagat. Nah, jumlah alternatif jagat itu untuk satu atom aja 1/120. Seatom ngitungnya kentir. Dan karena orang fisika paham bahwa alam ini sangat elegan, tidak mungkin dia punya kompleksitas yang segitu luas. Ketika rumus semakin diketahui, semakin dalam, ini semakin kelihatan elegan alamnya ini. Simple, elegan, dan luar biasa indah.
Kalau jawabannya rumit seperti itu, pasti bukan jawaban. Ini bukan sifat alam. Orang fisika punya ngento-ento seperti itu. Apa ngento-ento ki? Punya bayangan, punya proyeksi seperti itu. Mereka-reka seperti itu. Jadi jawaban alternatif yang lain yang solid, yang paling solid adalah adanya kesadaran kosmos. Mereka nggak mau menyebut Tuhan. Jadi ngomongnya ada kesadaran kosmos yang melihat kita ini. Nah, ini jadi perdebatan panjang lebar ini. Yang apa namanya? Salah satunya yang mungkin kenal Richard Dawkins, siapa? Ya Richard Dawkins ya. Yang sangat-sangat ateis, sangat menolak Tuhan. Dia mengambil kata-kata salah satu pemenang Nobel untuk mensupport view dia tentang tidak adanya Tuhan. Ketika ketemu langsung, profesor yang di quote itu, enggak, aku enggak pernah ngomong gitu, enggak berani aku. Dia enggak berani, kesimpulannya enggak seperti itu. Ini enggak bisa lolos ini kesimpulan, enggak ada jawaban logis yang lain kecuali memang ada kesadaran kosmos, ada kesadaran yang lebih besar itu. Dan ini tidak ditemukan dengan apa namanya? Pertanyaan filosofi, tidak dengan pencarian cara, tapi dengan eksperimen. Itu yang susah dibantah. Kalau mau mencari lagi, cari aja di Google, didalami yang namanya Bell inequality. Itu urusan rumus. Bell inequality. Kalau percobaannya namanya delayed quantum eraser. Nah, wes monggo mumet to. Tapi intinya sudah saya ceritakan itu tadi. Yang jadi gini di dunia fisika sekarang gitu, bahwa empiris, bahwa ada kesadaran kosmos. Jelas dan tidak bisa dibantah. Mau merumuskan ya rawani. Karena ketika ditanyakan Richard Dawkins ngomong gini, loh ini bukan berarti ada Tuhan loh, cuman kita nggak tahu loh, kita belum dalam loh ilmunya, belum ketemu rumusnya aja, nanti suatu saat akan ketemu kenapa seperti itu. Pencipta Nobel ini ngomong, enggak, kita harus sadar sebagai manusia, ada sebuah titik-titik yang memang kita tidak akan mampu menemukan. Kita orang fisika sudah paham, enggak ada, semakin kita ke dalam, semakin banyak pertanyaan dan ada limitasi, limit informasi yang memang tidak bisa kita dapatkan secara langsung, adanya secara deduksi, dan deduksi itu sekarang berkesimpulan kepada adanya Tuhan. Itu jawaban tentang itu tadi Mas, tentang dunia fisika dan God particle. Kalau tentang bahasa yang saya tahu dari filolog yang bernama Pak Manu. Dia filolog salah satu dari 5 orang yang tersisa di dunia yang bisa membaca Proto-Sanskrit katanya. Itu Sanskerta lahir di Arya, di Sungai Rin di Jerman. Terus kemudian 6.000 tahun yang lalu mekar, berkembang luas, berpusat di India. Tapi kita punya Kawi yang tidak kalah tua dengan itu dan tidak kalah lengkap dengan itu. Persambungan yang terjadi adalah akulturasi antara Kawi dan Sanskerta. Nah, kalau mau diurut cabangnya ibunya itu, katanya gitu. Kalau mau belajar akarnya, belajar Praweda, kitabnya namanya. Kata Pak Manu seperti itu. Mungkin saya detailnya juga nggak begitu menguasai untuk ilmu bahasa itu. Jadi yang saya ketahui tentang gineokologi bahasa seperti itu Mas. Semoga menjawab. Matur nuwun.